kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting dengan mata pelajaran PKK. Ibu harap semua tetap semangat, tetap ceria, apalagi suasana kemerdekaan telah tiba. Oke, salam SFD, semangat fraternitas Dina, dan salam merdeka. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi alat dan bahan serta proses produksi kerajinan dari bahan limbah. Adapun tujuan yang akan kita capai di sini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa dengan tekun dapat memahami alat, bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan. 2. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat merancang proses produksi kerajinan dengan penuh rasa ingin tahu. Sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Beberapa alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan antara lain: A. Pensil, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. B. Spidol, biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. C. Komputer, untuk kepentingan merancang karyanya dengan teknik digital. Karena kemajuan teknologi, saat ini semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintesis. Seperti materi sebelumnya, kita sudah mempelajari dua pembagian bahan kerajinan, yaitu dari bahan alami dan bisa juga dari bahan sintesis. Contohnya pertemuan pertama yaitu bahan alami, contohnya tanah liat, dan bahan sintesis itu contohnya terbuat dari plastik dan karet dan masih banyak yang lainnya. Bahan alami digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Yang tadi kita sudah mempelajari alat dan bahan yang dibutuhkannya. Sekarang kita akan masuk ke proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Apa-apa aja yang harus dipersiapkan dalam proses produksi kerajinan tersebut. Oke, proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pembuatan produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa, sehingga kita akan bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk bekerja, dan untuk hasil kerja akhirnya akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu A. Bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula, dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi,
kontras, dan lain sebagainya. B. Fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya, sementara bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan, harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. Yang terakhir itu bagian C, bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin. Semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan setiap jenis kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter-karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus mampu memadukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan bekerja sama. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali dan tugas sudah Ibu kirim di classroom. Dan Ibu harapkan semua menonton video yang Ibu buat, karena dengan menonton video kalian bisa memahami dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jangan seperti minggu lalu ya Nakku, sudah jelas semua jawaban ada di video tapi ternyata masih ada juga yang salah. Jadi Ibu harapkan semua tekun dalam mendengarkan video dan melihat modulnya. Jadi harus dipahami dengan baik-baik. Salam SFD.